Halo, bertemu lagi. Oke, ini dari siklus menyusun menyusun neraca saldo awal. Ini adalah video terakhir ya. Tadi kan kita sudah sampai sini, daftar saldo utang ke pemasok. Sekarang kita masuk ke yang 12, daftar jasa. Bu, kenapa sih daftar jasa ya? Karena perusahaannya perusahaan jasa gitu. Jadi kita hanya punya daftar jasa. Bu, apakah perusahaan jasa bisa punya daftar barang atau daftar persediaan? Ya bisa, tapi di perusahaan jasa itu biasanya daftar persediaan itu bisa jadi persediaan dalam bentuk perlengkapan. Contoh kalau di bengkel, perlengkapan bengkel, yang mana perlengkapan itu untuk operasional perusahaan juga dalam memberikan servis. Nah, karena soal ini adalah soal yang mudah, percayalah ini mudah. Oke, jadi hanya daftar jasa saja. Bisa aja kalau saya iseng bikin daftar perlengkapan, daftar peralatan, enggak. Tapi di sini hanya daftar jasa aja. Oke, di sini ke Mayobnya. Di Mayob, masukin daftar jasa tuh kemana sih? Oke, kita ke Command Center. Ini yang inventory. Inventory ini untuk sebenarnya inventory itu artinya kan persediaan, gitu. Tapi jasa tetap di sini juga, gitu. Di sini ada item list. Klik item list. Jadi comment center, inventory, item list. Nah, di sini ada all item, ada sold, bulk, sama inventory. All item itu semua item, sold itu ini eh, persediaan yang dijual, ya. Ini yang dibeli, ini yang diinventaris gitu, yang diinventory atau yang ada di gudang. Jasa. Jasa itu dijual, dibeli atau diinventory? Iya, hanya dijual saja. Kita nggak beli jasa ke orang. Kita menjual jasa ke orang. Terus, kenapa nggak diinventory? Ini kan udah pasti nggak dibeli ya. Kenapa nggak diinventory, Bu, jasa teh? Ya karena jasa itu bentuknya kan intangible gitu, tidak berwujud ya. Tuh, jadi hanya bagian sold saja. Sama seperti menu-menu lainnya, kita mulai dari new. Nah, item numbernya ini yang kode, kemudian nanti ada name yang nama, jenisnya jasa. Satuannya unit. Oke, item number dulu. Serve satu. Enter. Nah, service ringan. Oke. Karena hanya dijual, jadi ke sini I sell this item. Income account-nya silahkan pilih yang service income. Gitu. Jadi nanti pas di jurnal itu otomatis masuknya ke pendapatan jasa. Item details, abaikan. Buying details, tidak ada karena hanya dijual. Selling details, nah ini best selling price-nya atau harga satuannya kan tidak ada ya, gitu. Tapi selling unitnya ada, yaitu unit. Ini text code-nya NT saja. Kemudian new lagi aja. Kita masukin yang serve 2. Service sedang. Karena tadi masuknya dari sini, jadi income account-nya otomatis keisi. Selling details-nya juga. Kita new lagi dari sini. Kemudian serve 3. Service berat. Bu, kenapa sih nggak ada harganya? Ya, gini aja bisa jadi kan beda-beda servis ringan kendaraan yang satu dengan yang lainnya. Gitu kan bisa aja di bengkel itu dikasih range ya, servis ringan itu untuk servis apa aja, misalnya servis A, B, C, D, E. Ada kendaraan yang cuma butuh A, B, C, ada yang butuh C, D gitu, ada yang butuh semuanya. Jadi kan harganya bisa jadi beda-beda gitu. Makanya best selling price tak ada ya. Karena sudah servis 3, oke. Nanti ada di sini ringan, sedang, berat, close. Apakah sudah selesai? Belum. Oke. Ingat nggak di awal itu kita bikin ini, kita ke setup, easy setup, kemudian ke akun. Kita awal bikin ini kan? Ya nggak? Kalau kita perhatikan, akunnya itu masih semua akun. Nah, sekarang kita coba belajar merapikan akun supaya sesuai. Artinya apa? Kita hapus yang tidak diperlukan. Yang mana yang tidak diperlukan teh? Ya, ini aja yang bawaan dari Mayob. Ya, artinya yang tidak di caps lock. Kita hapus coba ya. Provision, delete.
Bisa. Investment delete. Elektronik ini nggak bisa di delete. Kita pindahin ke bawah. 8. Oke. Tuh, jadi kan enak liatnya tuh. Ini dihapus aja. Ini dihapus. Kenapa coba bisa dihapus? Karena pajaknya udah kita hapus. Payroll, hapus bisa nggak? Nggak bisa. Oke. Lanjut ke sini. Hapus. Nah, nggak bisa. Ini harusnya bisa. Nah, karena ini dari pajak. Hapus-hapusin aja biar rapi. Serapi yang kita bisa. Ini harusnya nggak bisa. Tuh. Kenapa nggak bisa, Bu? GST paid sama GST collected karena nyambung ke pajak yang NT. Kita kan masih punya satu pajak ya nggak? Oke. Yang equity tidak usah, income tidak ada. Oke, ini juga tidak ada. Seginilah serapi yang kita bisa close lagi. Oh iya, akun juga bisa dilihat dari sini ya, akun. Kemudian akun list. Nih, ini yang all account. Bawahin bisa. Ini yang satu-satu gitu. Kemudian bisa juga dari sini. Nah, sama aja. Oke, nah sekarang kita cek kebenaran pekerjaan kita. Gimana cara ceknya? Kita ke comment center, ke account, comment center account di toolbar ya. Kemudian ke company data auditor. Transaction review. Start date-nya 30 November 2024. End date-nya 1 Desember 2024. Run review. Nah, ini harus checklist semua. Tapi kalau kalian ngikutin saya dari awal sampai akhir sih, checklist semua ya harusnya. Bu, checklistnya artinya apa? Artinya pekerjaan kalian nih dari sini ya, dari A, B, terus B1 sampai B12 itu bener pekerjaannya gitu. Kalau ada satu yang tidak checklist, itu harus dicari kelirunya di mana. Setelah dicari kelirunya di mana, setelah dapat, perbaiki. Begitu ya anak-anakku tercinta. Oke, kalau sudah begini, silahkan close. Nah, kalau kita ke bawah, ada yang dimintanya tuh. Ini kan kebaikan saya nomor satu, nomor dua. Kita mengumpulkan hasil pekerjaan ini ya ke WhatsApp group. Format filenya ini. Nah, karena ini udah selesai, kita akan coba membuat report neraca saldo awal. Tah si ini tah. Si ini bikin si ini. Nih, kita ke report bisa di sini, index to report, atau kita ke sini report. Nah, neraca saldo awal ada di mana? Ada di account. Apa Bu? Ini nih trial balance. Ini kan trial balance namanya. Ini trial balance. Per apa Bu? Per November. Karena yang awal. Ini November yang awal. Display. Gitu. Nah, ini kan udah kelihatan report display. Tapi kita view-nya jangan screen report. Print review. Kenapa Bu harus print review? Supaya kelihatan namanya nih. Gitu. Ya, nah kan kalau gini enak tuh. Semuanya akun punya kita, ya enggak? Nah, terus diapain, Bu? Kita bikin PDF-nya. Di mana, Bu? Sini. Send to PDF. Simpan di mana, Ibu? Simpan di dokumen. Dekat dengan file kalian tadi Mayap. Ini nggak akan kelihatan ya karena file Mayap kita kan apa ekstensinya itu MYO. Oke, ini kan trial balance. Sini apa dimintanya? Nama perusahaan, nama siswa kelas. Oke, nama perusahaan berarti Bengkel Maju Mandiri. Namanya siapa? Nama siswa. Berarti contoh lah Indah. Kalian jangan nama Indah juga ya. Kelasnya berarti apa? 10 AKL 1 nih gitu. Save.
Gitu deh, selesai semuanya. Nah, nanti PDF-nya dikirimkan ke grup WhatsApp. Kalau kalian nyampe ke video ini, berarti kalian sudah berhasil. Saya tunggu PDF-nya di grup WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.